Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Amanda, NPM 2108260257. Saya akan menjelaskan tentang fraktur di blok muskuloskeletal. Nah, yang pertama, apa sih itu fraktur? Fraktur adalah suatu kelainan dan kontinuitas yang normal dari suatu tulang. Jika terjadi fraktur, maka jaringan lunak yang ada di dekat tulang itu, di sekitarnya itu seringkali terganggu. Nah, fraktur ini disebabkan oleh karena adanya tekanan yang berlebihan ataupun karena trauma langsung pada tulang, misalnya pada saat kecelakaan. Nah, untuk klasifikasi fraktur ini, fraktur diklasifikasikan ada dua, fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Fraktur terbuka itu, ada tiga, fraktur terbuka, tertutup, sama kompleksitas. Nah, fraktur terbuka itu berarti dia itu luka terbuka yang menyebabkan tulang itu menghubung ke dunia luar. Sementara fraktur tertutup itu yaitu tidak ada luka terbuka yang menyebabkan dia itu terhubung dengan dunia luar. Oke, baik. Ada juga kompleksitas. Kompleksitas ini adalah suatu faktor fraktur yang jenis keduanya, yaitu bagian ekstremitas terjadi pada patahan tulang, sedangkan pada sendi terjadi dislokasi. Nah, terus setelah itu ada pun berdasarkan dari keparahan. Nah, dari keparahan ini, fraktur itu terbagi menjadi tiga, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, derajat menjadi tiga derajat, yaitu derajat satu, yaitu lukanya itu kurang dari 1 cm dan kontaminasi minimal. Sedangkan yang derajat dua itu, yaitu lukanya itu besarnya lebih dari 1 cm, terus kontaminasi sedang. Sedangkan yang derajat 3 itu lukanya melebihi 6 sampai 8 cm dan kerusakan meluas pada jaringan lunak, saraf, tendon, kontaminasi banyak. Terus faktor terbuka yang derajat 3 ini harus sedara dengan ditandai dengan adanya resiko infeksi. Nah, adapun berdasarkan radiologi. Nah, berdasarkan radiologi itu ada beberapa. Yang pertama, adanya eh, adanya transversal, terus adanya transversal itu adanya garis seperti ini. Lalu setelah itu ada juga yang yang linear, terus ada juga yang oblik. Oblik itu dia miring. Terus ada yang oblik deplet, ada yang spiral. Spiral itu ditandain seperti huruf S. Terus ada grade stick. Grade stick itu dia itu seperti serpihan, seperti serpihan sedikit. Dia tuh patahnya nggak kompleks. Kalau kompleks itu patahannya seluruhnya. Terus ada komunitif. Komunitif ini dia itu di satu tulang yang sama ada dua patahan dan di bagian tengahnya itu ada bagian yang seperti rapuh, ada yang seperti pecah-pecahan. Sedangkan ada yang satu lagi dia tuh segmental. Segmental itu dia di tulang yang sama dia itu terdapat dua patahan. Oke, baik. Selanjutnya lanjut ke bagian gejala. Nah, gejalanya itu ada deformitas. Deformitas itu yaitu perubahan dari bentuk atau bentuk dari tulang, yaitu pembengkakan. Terus habis itu adanya memar ataupun adanya luka. Biasanya tuh pada luka tertutup itu, fraktur tertutup itu ditandang adanya memar, tapi tidak ada pembukaan kulit yang luka. Terus adanya spesimen otot yaitu berfungsi sebagai bidai alami untuk mengurangi gerakan lebih lanjut dari fragmen fraktur. Terus ditandai dengan adanya nyeri, adanya ketegangan yaitu bukan karena karena cedera yang terjadi,
Lalu karena kehilangan fungsi, yaitu, yang mengalami fraktur ataupun patah, dia itu nggak bisa digerakin lagi. Lalu ada pun, gerakan abnormal ataupun gravitasi. Nah, gravitasi ini pada saat dia disentuh maka ada bunyian, suara, krek gitu. Nah, terus, dia itu terus itu ada perubahan neurovaskular. Nah, pada yang terkena kerusakan pada sistem saraf perifernya, maka biasanya, neurovaskular itu tidak teraba lagi. Terus, terjadinya, karena bisa juga menyebabkan syok. Nah, syok ini terjadi, jika fraktur terbuka, pasiennya mengeluarkan banyak darah, maka bisa terjadinya, pasien itu mengalami syok karena, pendarahan. Oke, baik, selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini, yang pertama dilihat look, itu terjadi deformitas, perubahan bentuk, terus itu, memar atau luka, terus, dipalpasi, feel, lalu dia nyeri, terus gravitasinya positif, move itu dia, biasanya nggak bisa digerakin lagi, karena sudah ada patahan, bisa terbatas gerakan atau bisa digerakkan lagi. Nah, pada pemeriksaan penunjangnya, nah ditemuin, seperti ini, yaitu terjadinya perubahan bentuk, pada terjadinya patahan komplit, pada bagian, tulang tulang tibia fibula di bagian, ekstremitas bawah. Di bagian sepertiga medial tibia fibula, pembentukan patahannya itu, transversal, patahnya transversal, oke, baik, dan patahnya itu komplit, karena dia patah sepenuhnya, kalau misalnya komplit itu dia patahannya, nggak masih ada sisahan tulang yang menyatu. Oke, baik. Sekian, presentasi dari saya. Dan berikut referensi yang saya dapatkan untuk membuat, materi mind map ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.